Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Ramadan dari kelas 8 B, nomor induk mahasiswa 061940352343 akan melakukan tugas presentasi mengenai hardware dan software baru untuk sistem embedded. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Embedded System oleh Bu Irma Salamah, STMTI. Baik, mungkin sedikit review ulang mengenai sistem embedded itu sendiri. Adalah sebuah sistem yang tertanam pada suatu environment, baik itu di dalam hardware maupun di software yang terintegrasi satu sama lain, sehingga mereka bisa melakukan tugas yang telah dibuat oleh para engineer. Jadi sistem embedded menjadi lebih kuat dan canggih dengan kemampuan dan kemajuan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi terintegrasi dan mereka dapat melakukan tugas tersebut yang telah ditentukan. Jadi presentasi ini akan berfokus pada teknologi dan alat terbaru untuk mengembangkan dan menggunakan sistem embedded ini. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah hardware. Jenis-jenis hardware baru untuk sistem embedded ini. Dalam arti ini adalah versi terbaru dari hardware yang telah digunakan sebelumnya untuk melakukan tugas-tugas untuk sistem embedded. Yang pertama kita ada Raspberry Pi 4, adalah versi terbaru dari microcontroller Raspberry Pi yang menggunakan OS Linux Debian, di mana keunggulannya adalah memiliki kecepatan dan daya komputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan versi-versi Raspberry Pi sebelumnya. Jadi lebih cepat dalam pengelolaan datanya dan komputasi. Selanjutnya ada Arduino Nano 33BLE Sense. Jadi ini adalah papan microcontroller terbaru yang dikeluarkan dari Arduino. Lebih tepatnya versi yang jenis Arduino Nano, di mana juga dilengkapi dengan salah satu fitur utamanya, yaitu BLE atau Bluetooth Low Energy. Jadi untuk konektivitas nirkabel sehingga sangat cocok untuk aplikasi berbasis IoT dan sistem embedded yang memerlukan sensor dan konektivitas. Selanjutnya ada BeagleBone AI. Jadi BeagleBone ini adalah pengembangan terbaru juga dari versi yang defaultnya, yang awalnya yaitu BeagleBoard, di mana dilengkapi dengan prosesor AI kelas server dan support juga untuk fitur model machine learning. Untuk softwarenya yang digunakan untuk sebuah sistem embedded, yang pertama adalah TensorFlow Lite Micro, di mana versi sebelumnya yaitu TensorFlow Lite, yang dimana itu digunakan untuk mendeploy hasil model yang telah dibuat, di mana model ini akan menjadi fitur bagi suatu aplikasi, dan ini khususnya untuk microcontroller ya, yaitu makanya diciptakan TensorFlow Lite Micro ini. Lalu selanjutnya ada FreeRTOS atau Real Time Operating System. Ya, di mana ini adalah sebuah sistem operasi real time yang akan memanage atau mengatur serta mengelola tugas-tugas dari sebuah sistem embedded ini. Jadi manajemennya ada di FreeRTOS ini. Baik itu hardware maupun software dari sebuah sistem embeddednya. Lalu ada Zephyr, sama seperti FreeRTOS, tugasnya juga untuk manajemen, baik itu daya komputasi yang digunakan maupun fitur-fitur pada sebuah sistem embeddednya. Baik, ini adalah hardware dan software terbaru untuk sistem embedded. Ini bukan versi, mungkin juga versi terbaru dan baru juga digunakan untuk sistem embedded. Yang pertama adalah NVIDIA Jetson Nano 2 GB, di mana ini adalah fungsinya hampir sama dengan si
Beagleboard AI, yaitu juga dilengkapi dengan prosesor AI, kelas server, dan support untuk model machine learning, serta konektivitas nirkabel dan berbagai jenis port input-output, sehingga sangat cocok untuk aplikasi AI dan sistem embedded yang memerlukan daya komputasi yang lebih besar. Maksudnya di sini ada aplikasi AI bisa untuk paling umum itu adalah untuk pengenalan suara, pengenalan objek atau gambar, dan tugas-tugas seperti itu bisa juga digunakan untuk microcontroller agar belajar melalui data yang telah dibuat dalam model machine learning-nya. Dan juga ini menggunakan software TensorFlow Lite juga, karena dia support machine learning. Lalu ada STM32H7, di mana ini ada microcontroller terbaru dari sebuah perusahaan software, microcontroller, sorry, STM Microelectronics yang dirancang khusus untuk sistem embedded ini. Dan juga ini kelebihannya memiliki kecepatan dan daya komputasi yang lebih tinggi dari microcontroller STM32 sebelumnya. Selanjutnya ada TinyML yang menyediakan berbagai algoritma machine learning yang dapat dijalankan pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas, serta dilengkapi dengan berbagai toolkit dan framework untuk memudahkan pengembangan aplikasi TinyML ya. Baik, kita masuk ke rangkuman, di mana hardware dan software baru untuk sistem embedded terus berkembang dan memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan aplikasi. Seperti yang sudah kita sebutkan, untuk hardware-nya ada Raspberry Pi dan Arduino Nano dengan versi terbarunya, dan Beaglebone AI yang mensupport machine learning merupakan beberapa hardware terbaru yang dapat digunakan pada sistem embedded dengan keunggulan dan kelemahan masing-masing. Sementara itu, untuk sisi softwarenya, kita punya TensorFlow Lite Micro khusus untuk sistem embedded dan mengatur microcontroller, FreeRTOS dan Zapier yang khusus untuk manajemen fungsi dan berbagai unit yang terdapat dalam sistem embedded, baik itu hardware maupun softwarenya. Jadi selain itu juga tadi ada disebutkan hardware dan software terbaru seperti NVIDIA Jetson STM32H7 dan TinyML, yang dimana memiliki keunggulan dan kecepatan yang lebih baik ditimbang dengan versi hardware dan software sebelumnya. Dan penggunaan hardware dan software baru untuk sistem embedded penting untuk mempertimbangkan kebutuhan aplikasi dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan solusi yang optimal. Jadi ini juga opsional untuk menggunakan hardware dan software terbaru ini, dan juga mempertimbangkan apakah ini cukup efisien dan digunakan untuk project sistem embedded-nya. Baik, mungkin sekian untuk pembahasan mengenai hardware dan software baru untuk sistem embedded, yang dalam arti adalah versi terbaru mereka, dengan keunggulan yang lebih baik, baik itu dari segi daya komputasi, kecepatan mengolah data, dan lain sebagainya, jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Apabila salah kata saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.